Sebelum saya mulai ada satu permintaan. Saya punya dosen di Mesir itu, Profesor Hamdi Zakzuk. Beliau itu ulama besar Al-Azhar, pernah sekolah di Jerman selama 6 tahun. Dan saya masih ingat prinsip beliau kalau mengajar. La yadkhul ahadun ba'di. Kita ini mahasiswa diharamkan untuk masuk ruangan beliau kalau beliau sudah masuk. Mengajari kita kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Jadi permintaan saya, kalau boleh moderator atau siapa nanti, nggak boleh ada yang masuk lagi ya, biar kondusif. Oke, faikti la yadkhul ahadun. Khalas, man yata'akhkhar yasma' min al-kharij. In kana yasma' wa illam yasma' khalas intaha. Yang kedua, mohon adik-adik semuanya tidak perlu serius, karena saya berencana untuk bicara yang santai-santai aja. Oke? Yang serius-serius adanya di kampus, di masjid mungkin. Kalau rasa anak santri capek saya kalau yang serius-serius juga. Iya nggak, betul nggak? Mari kita yang cerita-cerita aja yang ringan-ringan. Nggak harus sesuai dengan tema ya. Mungkin nanti ada yang sesuai dengan tema beberapa menit sebagai sampingan aja. 15 menit, 10 menit barangkali ya. Selebihnya kita cerita-cerita. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil adab wasahil akhlaqana bil hadab waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Pertama, saya harus menegaskan sejak awal bahwa apa yang mau saya sampaikan ini adalah pelajaran-pelajaran yang gak cuma saya petik dari kitab, tapi juga pengalaman nyata. Sesuatu yang real saya alami, saya tanam benihnya dulu waktu saya remaja, saya petik buahnya mungkin sekarang atau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Jadi pengetahuan yang datang dari buku itu kadang-kadang kalau belum diuji berdasarkan pengalaman, kadang-kadang kita masih ragu, betul nggak? Kalau cuma teori doang, semua orang mungkin bisa bicara teori. Tapi experience is best teacher, ya gitu kan? Pengalaman itu adalah guru terbaik dan itu memang real. Kita rasakan. Kalau ada orang bicara berdasarkan pengalaman hidupnya, itu kadang-kadang lebih membuat kita yakin ketimbang dia bicara teori dari lembaran kertas, ya kan? Karena itu mohon disimak baik-baik adik-adik semuanya. Ini semuanya mahasiswa, bukan mahasiswa, siswa tingkat akhir, betul ya? Siswa tingkat akhir. Siswa tingkat akhir sebentar lagi mungkin mau diwisuda ya. Wisuda tanggal berapa? Tanggal 11. Wisuda tanggal 11, sekarang tanggal 2. Artinya 9 hari lagi di wisuda. Setelah di wisuda mau ngapain? Itu orang punya jawaban beda-beda. Ada yang mau kawin. Ada aja. Ada yang mau kerja. Ada yang mau kuliah. Oke? Saya kira pilihannya cuma 3 itu aja rata-rata anak-anak muda itu, ya kan? Oh, ada pilihan keempat, jadi pengangguran. Tapi itu nggak diinginkan sebenarnya mah. Bukan sesuatu yang diinginkan sejak awal. Orang kadang-kadang malas menggapai cita-citanya, tujuan hidupnya, jadi pengangguran. Itu kadang-kadang kita terlempar begitu aja. Awalnya sih nggak mau jadi pengangguran, tapi akibatnya itu kadang-kadang dialami. Kalau orang itu bermalas-malasan dan nggak punya tujuan hidup. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti, kok saya udah mondok 6 tahun jadi pengangguran, ya salah kamu sendiri. Kenapa tidak mengusahakan diri untuk terus-menerus menggali kemampuan, potensi. Karena catat ini baik-baik ya, tidak ada manusia yang diciptakan sebagai sampah, itu gak ada. Sebodoh-bodohnya orang itu pasti dia punya kelebihan. Sepakat gak sama saya? Kalau dia mau nyari, itu kata kuncinya ya, kalau dia mau mencari.
Jadi yang membedakan itu apa? Ada orang-orang yang memang udah dikasih kelebihan sama Tuhan itu. Dianya nggak mau nyari, mau pasrah dengan kemalasan dirinya sendiri. Ya sudah, dia pengen malas, maunya gagal, ya sudah Tuhan kasih kegagalan. Dia kan adil Gusti Allah. Ada seorang manusia diberikan kelebihan panca indera, akal yang sehat, fisik yang bugar. Dia kemudian bermalas-malasan, bangun dari tidur meninggalkan sholat, yang dipegang adalah handphone, 5 waktu lewat, kerja nggak mau, sekolah nggak mau, males, mau gimana lagi kan? Dia pengen kegagalan dalam hidupnya. Ya sudah Tuhan kasih kegagalan. Tapi orang sebodoh apapun, itu saya hakul yakin, percaya betul, itu orang sebodoh apapun, kalau dia betul-betul serius mencari kemampuan dirinya, saya hakul yakin dia pasti akan sampai. Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah, adik-adik segede gini nih, ada teman saya, mohon maaf ya, teman saya ini udah lama saya nggak komunikasi dengan teman saya ini. Di kelas itu ada sekitar waktu itu di kelas saya sekitar 30 orang atau mungkin lebih. Saya nggak begitu ingat jumlahnya. Tapi begini, teman saya yang satu ini dijadikan ukuran sama guru kalau masuk kelas. Kalau dia paham, berarti semuanya paham. Paham maksudnya? Saking dia itu ada di bawah gitu loh. Jadi ini ukuran. Kalau orang ini udah paham, berarti sekelas paham semuanya. Kalau misalnya dia udah paham begitu dengan materi, udah berarti yang lain itu paham semua, insya Allah. Jadi ini ukuran. Memang dia sendiri merasa bahwa urusan akademik, urusan menghafal, urusan membaca, menganalisis, dia agak kurang. Artinya dia punya kekurangan dalam sisi akademis, katakan kira-kira begitu. Urusan sekolah dia udah gak kuat lah pokoknya. Tapi subhanallah, kelebihannya apa coba? Urusan acting nomor 1 di kelas kami itu. Urusan seni gitu maksudnya ya, urusan acting, dari mulai ekspresi wajah, bahasa tubuh, cara dia memainkan peran, cara dia menghipnotis penonton, keren sekali. Memang cita-citanya jadi artis itu. Teman saya itu nggak tahu udah jadi artis apa enggak sekarang, nggak tahu. Tapi poinnya itu maksudnya kawan kami itu punya kekurangan di satu sisi, tapi Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Ada banyak kasus kayak gini sebetulnya. Ada anak-anak yang kurang secara kognitif gitu ya, secara intelektual, tapi dia punya kelebihan di sisi yang lain. Nah, adik-adik itu harus punya keyakinan itu dulu sejak awal, bahwa saya ini diciptakan bukan sebagai sampah dunia. Saya ini diciptakan sebagai mutiara. Bedanya apa? Ada mutiara yang memang sengaja nyeburin diri ke kolam gitu kan, sehingga dia nggak berharga lagi. Ada mutiara yang berusaha untuk menerangkan dirinya kepada alam sekitar bahwa aku ini punya kelebihan, dia tunjukkan kelebihannya kepada banyak orang, orang mendapatkan manfaat, semakin banyak manfaat yang diberi, ya semakin tinggilah kesuksesan hidupnya. Kira-kira kan begitu, ada manusia yang kayak begitu. Jadi harus punya keyakinan semuanya bahwa sejak awal itu kita tidak diciptakan sebagai sampah, pasti ada kelebihan. Nah, sekarang saya di usia 31 tahun. Saya mau menyampaikan pelajaran berharga yang saya dapat kira-kira 30 tahun hidup di alam dunia ini. Kalau adik-adik nanya sama saya, gimana cara pengen berhasil dalam hidup? Pegang 3 hal ini. Hakul yakin, saya hakul yakin. Nanti kalau ketemu sama saya, dengerin ceramah ini lagi ya. Kalau misalnya tiba-tiba gagal, datang ke rumah saya. Karena saya nggak percaya Anda gagal. Kalau Anda melakukan 3 hal ini. 1. Bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang gagal, yang dalam hidupnya mengalami penderitaan, kesusahan mencari pekerjaan, susah mencari penghasilan, mentok sana mentok sini, itu biasanya, saya nggak bilang semuanya, kadang-kadang biasanya dia punya hubungan yang kurang bagus sama Tuhannya. Tapi kan sholat, udah sholat 5 waktu. Iya, kamu sholat 5 waktu. Tapi kamu beneran sholat apa enggak tuh kira-kira? Kalau kamu bilang Allahu Akbar tuh benar-benar merasakan kebesaran Allah apa enggak? Jangan-jangan kamu sholat cuma fisiknya doang, hatinya mah enggak sholat sebetulnya, ya kan? Coba berapa banyak orang di dunia ini ketika bilang Allahu Akbar tapi enggak merasakan kebesaran Allah, ya enggak? Ya. Yang kita inginkan adalah masing-masing dari kita belajar bagaimana caranya membangun kedekatan dengan Gusti Allah itu secara terus-menerus. Jangan cuma sholat doang, tambahin dong. Santri itu kalau saya ngajarin sama santri itu sholatnya bukan 5 waktu.
Lebih dari 17 rakaat santri itu. Qobliyah zuhur 4 rakaat, minimal 2 dah, ya kan? Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kalau enggak minimal 2. 4 rakaat sebelum asar. Enggak bisa 2 minimal. Habis asar enggak ada ba'diyah. Ba'da maghrib 2 rakaat. Qoblal isya, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, witir 3 rakaat. Berapa rakaat itu deh? Itu sholatnya santri kayak begitu. Kalau mau berhasil kayak begitu, ya terserah itu mah. Kalau mau berhasil, kerjakan yang sunnah-sunnah itu. Duha. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak bermaksud untuk berniat apapun kecuali ingin memberikan pelajaran dan motivasi. Saya selama jadi mahasiswa, alhamdulillah ibu saya mengajari saya sholat duha rutin setiap pagi. Alhamdulillah saya istiqomah melakukan itu, dan alhamdulillah selama saya 9 tahun di luar negeri tidak pernah ada cerita saya mau makan gak ada makanan. Rezeki seolah-olah udah terjamin. Dan saya gak bekerja ketika kuliah. Saran saya nih, kalau yang merasa otaknya encer nih, terus pengen serius kuliah, saran saya jangan tergoda sama duit, kerja nanti dulu. Saya pengen mandiri Ustadz, tar dulu. Kamu kalau kuliah sambil kerja, kadang-kadang dua-duanya tuh gak maksimal, ya kan? Kecapean, udah mau kuliah tuh udah kecapean duluan, gak bisa konsentrasi, gak bisa fokus. Saya dulu di saat adik-adik kelas saya atau teman saya penghasilannya udah juta-jutaan bulanan, udah saya lebih milih hidup kere sederhana begitu, yang penting saya serius belajar. Dan hasilnya alhamdulillah, saya tidak menyesali pilihan saya dulu itu. Hasilnya keterimanya sekarang buahnya. Saya kadang mengingat-ingat masa itu gitu loh. Dulu saya ya Allah ya Karim kadang-kadang merasa galau. 7 tahun hidup di negeri orang tapi gak bisa ngasih duit sama orang tua. Sekarang alhamdulillah ya Allah, dapet itu gampang banget rasanya. Lihat, subhanallah. Asal mau itu dulu ya, mau kere dulu, mau prihatin dulu. Dan pesantren ini alhamdulillahnya mengajarkan keprihatinan sama kita, ya kan? Kesederhanaan, gak mewah-mewahan. Nanti kalau kita hidup terbatas, kita udah bisa survive. Kita bisa beradaptasi dengan gampang gitu loh. Jadi itu tadi, bangun hubungan yang baik dengan Gusti Allah dengan cara apa? Menunaikan yang wajib dan menambah yang wajib dengan amalan sunnah. Kalau bisa tahajud mah Masya Allah silahkan tahajud. Cuman itu agak berat. Tapi kan kalau duha mah ringan banget sebenarnya. Masa nggak bisa? Itu nggak berlaku cuma untuk mahasiswa. Nanti kalau udah kerja jadi karyawan misalnya, coba dah. Tiap pagi itu 4 rakaat, kayak syukur-syukur bisa 12 rakaat. Kalau ibu saya itu 12 rakaat sehari. Subhanallah. Tiap hari itu, sampai sekarang rutin. Coba ya, kalau mau berhasil. Bangun, bagaimana kalau saya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Namanya manusia kan? Jangan khawatir. Dalam agama kita, innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Nasihat para ulama, kalau kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, buru-buru kita tobat. Tambal keburukan itu dengan kebaikan. Sedekah, bakti sama orang tua, menyenangkan orang lain, apalah itu, sholat, baca Quran, ya. Gak ada kata putus asa bagi orang beriman. Kalau jatuh, kepleset, dosa, langsung balik sama Tuhannya. Qul ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Gimana lanjutannya ayo? Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kembali sama Allah, kita akan diampuni. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Tapi jangan main-main, jangan dengan alasan nanti diampuni sama Gusti Allah, terus kamu mengentengkan perbuatan dosa. Salah, bukan begitu maksudnya. Kalau kepleset ini mah, kepleset gak sengaja, jangan putus asa, langsung balik ke tujuan awal. Perbaiki hubungan kembali dengan Gusti Allah, dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Satu, kunci kesuksesan hidup bagi orang beriman ya. Tapi kan ada Ustadz, orang gak beriman, gak percaya Tuhan bahkan. Buktinya tuh secara duniawi dia mapan-mapan aja tuh. Orang-orang, mohon maaf misalnya, orang-orang Cina misalnya. Atau orang-orang Eropa misalnya. Kadang-kadang mereka ateis, gak percaya Tuhan. Sukses saja tuh. Iya, secara duniawi, iya emang bisa. Secara duniawi Anda pun bisa sebetulnya. Jadi gak usah heran dengan kenyataan ada orang-orang yang punya kegemerlapan duniawi, sukses secara duniawi. Meskipun tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi itu kan sementara doang.
Kamu bisa tahu nggak isi hatinya kayak gimana? Dia merasakan ketenangan batin apa enggak? Sekarang apa artinya kalau kita punya banyak duit, batinnya terasa kering? Enak nggak itu? Enak. Nah bagi orang beriman, usaha terus menerus, iman jangan sampai lepas. Supaya apa? Supaya kita nggak diperbudak dengan dunia yang kita miliki. Dunia itu kalau sudah memperbudak pasti membuat orang hina, ya kan? Tapi kalau dunia itu dipegang sama orang beriman dan dia jujur dengan keimanannya, dunia itu bisa menjadi rahmat. Kekayaan itu bisa menjadi rahmat. Ya enggak? Dia enggak akan pelit dengan hartanya. Ya kan? Kalau orang beriman, dia enggak akan lupa sama orang tuanya. Dia enggak akan lupa dengan orang-orang lemah. Dia akan membantu fulan karena tahu ini titipan dari Tuhan. Tuh lihat, orang beriman. Jadi itu modal berharga. Saran saya, toh nanti kita itu sesukses apapun, duit sebanyak apapun, kalau imannya kering, enggak akan bahagia juga. Ya enggak? Nah, berarti sekarang tugas kita adalah gimana caranya supaya iman ini terpahat secara mantap dan kokoh. Hubungan kita baik dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan orang tua. Jadi anak jangan suka ngelawan ya. Kalau mau ngomong sama orang tua, ngomong yang baik-baik aja. Kesel Pak Ustadz, orang tua saya begini-begini. Sekesal-kesalnya kamu sama orang tua, ingat gak? Waktu kecil dulu diapain sama orang tua itu? Dilahirkan, disusui, digendong, malam-malam. Kadang-kadang orang tua tuh gak tidur demi siapa? Demi anaknya. Kenapa gak mengingat itu aja? Walaupun orang tua kadang-kadang kita membuat kita gak senang, saya yakin pasti ada satu di antara dua, di antara adik-adik orang tuanya mungkin kadang-kadang bicaranya kurang enak atau ngasih nasihatnya agak keras. Ya tapi suka atau tidak itu orang tua kita ya udah melahirkan. Jadi kenyataan orang tua itu nggak membuat kita senang, tidak lantas bisa jadi alasan untuk kita berbuat tidak baik sama orang tua. Tahan aja, terima aja. Soalnya begini deh, kalau kita berbuat baik sama orang tua, sadar nggak? Itu sebetulnya kita sedang berupaya mensukseskan diri kita sendiri loh pada akhirnya. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda itu, kamu tuh gak usah nyari kesuksesan, nyari motivator sana, pergi ke sana, pergi kemari. Itu pintu kesuksesan kamu itu ada di balik bilik rumah kamu, orang tua kamu. Di dalam rumah itu. Bisa nggak? Kalau nanti kuliah, didengerin ya. Kalau nanti kuliah, nawaitunya dalam hati itu, aku ingin berbakti dan membahagiakan ibu dan bapakku. Percaya deh sama saya. Kalau hubungan adik baik sama Gusti Allah, punya niatan birrul walidain, berbakti sama orang tua, insya Allah. Karena saya bukan malaikat yang tahu wahyu, gak bisa memastikan. Kalau motivator kan pasti, enggak, saya gak bisa mengatakan pasti. Di pengalaman saya membuktikan, kalau hubungan kita baik dengan Gusti Allah, hubungan baik dengan orang tua, dan kita berusaha. Kalau berusaha udah pasti semua tahu ya. Namanya kita punya mimpi, harus berusaha, harus belajar, harus rajin. Semua orang tahu, betul nggak? Nggak perlu saya tekankan lagi. Namanya orang mau sukses itu harus belajar, ya kan? Semua orang tahu itu. Namanya sukses itu harus kerja keras, semua orang tahu itu. Masalahnya sekarang mau atau enggak, kan gitu aja sebetulnya. Semua orang tahu itu. Bahwa kita itu harus bergegas di waktu pagi, kemudian terus menerus berkreasi dan meningkatkan skill. Semua orang tahu itu. Tapi saya ingin memberitakan sesuatu yang kadang-kadang menjadi rahasia di balik itu. Menjadi rahasia di balik itu. Hubungan baik dengan pencipta alam semesta, hubungan baik dengan kedua orang tua. Kenapa harus orang tua, Ustadz? Ada yang pernah dengar ayat ini? Lanjutin ya. Wa qadha rabbuka, lanjutannya apa? Bagus. Alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Lihat tuh. Menyembah Allah disandingin sama apa itu? Berbakti kepada orang tua. Berarti itu artinya apa? Menyembah Allah itu sesuatu yang sangat agung. Disandingkan dalam Al-Quran dengan berbakti sama orang tua. Berarti kalau begitu, bakti kita sama orang tua itu punya rahasia yang agung dan besar. Yang saya tahu dan saya pelajari sekaligus saya alami, kalau kita bakti sama orang tua, hidup kita ini akan aman insya Allah. Impian-impian kita itu akan mudah terwujud. Saya punya episode banyak di kehidupan saya ya. Tentu nggak cukup ini waktu buat cerita begituan. Cuma saya kasih kesimpulannya aja. Kalau mau hidup sukses caranya begitu. Nah ada yang ketiga.
Adik-adik orang pesantren, saya orang pesantren, kita ini santri. Tahu betul yang namanya keberkahan guru. Ya. Pesan saya yang ketiga, kalau nanti jadi orang sukses, apapun itulah namanya, jadi pejabat kek, jadi politisi, jadi kiai, jadi ustadz, jangan pernah lupakan guru. Jangan suka songong di depan guru itu. Saya aja yang bukan santri Darul Hikmah, sebelum datang ke sini saya menziarahi pimpinan pondok pesantren Darul Hikmah. Karena dalam keyakinan orang muslim, orang yang sudah wafat itu hakikatnya rohnya hidup. Mereka itu kalau kita kunjungi mendengar nggak ucapan kita? Oh iya, mendengar. Kata siapa yang bilang kematian itu akhir dari segala-galanya? Nggak ada, ajaran Islam nggak begitu. Dalam ajaran Islam itu kalau orang meninggal, dia itu cuma pindah alam doang. Justru ketika dia pindah alam, rohnya itu punya akses lebih luas kepada kita. Kalau roh itu nggak terikat dengan tempat dan waktu, misalnya begini, orang tua kita terkubur misalnya di Australia, misalnya, kitanya di Indonesia, itu kalau sudah meninggal, orang tua kita tahu keadaan kita di Indonesia itu. Mengetahui dengan ruhnya, bukan dengan jasad, jasadnya udah nggak ada, udah lapuk. Tapi rohnya itu ada, roh kita itu kekal, dikekalkan oleh Allah nanti. Karena itu yang nanti akan masuk surga, masuk neraka, ya kan? Tentu roh dengan jasad ya, dengan jasad dibangkitkan lagi nanti. Tapi maksud saya, guru kita yang sudah wafat, yang masih hidup itu ya, tidak ada istilah bekas bagi mereka. Semuanya adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Saya ini adik, sampai sekarang. Saya ini, sampai sekarang. Guru, kalau saya pulang kampung, saya bertanya guru SD saya. Kemarin saya pulang kampung tahun ini, saya nanya, Pak Pepen masih ada? Oh, udah nggak ada, udah. Pak Dedi masih ada? Udah nggak ada. Pak Eci masih ada? Udah nggak ada, udah almarhum. Rahimahullah. Terakhir saya pulang dari Mesir 2019, itu saya masih ingat. Saya habis dari pasar apa dari mana gitu di kampung, saya pulang kampung ke Sukabumi, kampung saya jauh di Jampang Tengah. Saya ingat ada rumah guru saya di situ. Kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya udah kehilangan mana kayak begini. Kalau orang kayak saya itu masih sadar, kita masih punya penghormatan semacam itu karena diwariskan sama guru-guru kita. Saya tahu ini rumah guru SD saya. Saya turun dari motor, saya ketuk rumahnya. Itu padahal udah lama banget. Terakhir ketemu itu 2005 sampai 2019, beberapa tahun tuh. Tapi saya masih ingat. Ketok pintu begini, "Hai ieu saha?" "Ieu saha?" Maksudnya ini siapa? Kata guru saya itu pas ketok pintu keluar, badan udah agak gemuk begitu ya. "Ini murid Bapak yang dulu kelas 5, Bapak jadi wali kelas saya." Ingat. Ya Allah ya Karim. Tuh lihat, guru itu nggak pernah sebetulnya melupakan kita. Ingat, kalau kita ingat itu dia juga ingat. Kita berpelukan begitu ya. Saya mengenang jasa guru-guru saya semuanya. SD, SMP, saya mondok di Tangerang. SMP, SMA terakhir, ada guru kami yang sudah terbaring sakit waktu saya pulang kampung. Beliau yang mengajari saya abatasa, mengajari saya doa wudhu, mengajari saya kitab jurumiyah dan lain-lain. Saya datang ke rumahnya. Sebisa mungkin membahagiakan dengan apa yang kita bisa. Itu santri beneran kayak begitu. Mau sudah wafat, mau masih hidup, guru itu tetap dihormati. Karena dia adalah wasilah kita mendapatkan ilmu. Ilmu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dititipkan melalui guru-guru itu. Waktu saya mau balik ke Mesir, saya adik-adik 2012 di Mesir sampai 2019. Sebelum saya berangkat, saya datang ke guru-guru saya salaman sama kiai saya, didoakan sama kiai saya sambil dipeluk begitu, yassarallahu amrak. Semoga Allah memudahkan urusan kamu. Cium tangan sama yang guru yang fulan semuanya, yang wafat pun saya kunjungi. Subhanallah, waktu di Mesir saya dikasih kemudahan banyak sekali. Kuliah tuh lancar, 4 tahun lancar. Dalam keadaan kayak begitu, nggak kerja, nggak jadi penghasilan, cukup aja alhamdulillah. Dikasih teman-teman yang baik. Dipertemukan dengan guru-guru yang hebat, terus punya semangat belajar, akhirnya dapat ilmu beneran, alhamdulillah. Barokahnya mungkin salah satunya dari situ. Balik 2019, nanti saya balik lagi tuh di tahap kedua 2021 akhir
Sama, saya melakukan hal yang sama. Datang ke pesantren saya, ziarah ke makam guru saya, pendiri pesantren, ziarah ke yang masih hidup, datang ke Ustadz Fulan, minta didoakan oleh sini. Saya nggak lupa. Sampai detik ini, kadang-kadang pernah dipanggil saya sama pesantren saya untuk ngisi kayak gini nih. Siswa tingkat akhir. Ngasih motivasi dan semacamnya. Terus Ustadznya bilang, Ustadz mohon maaf ya, kami tidak bisa memberikan undangan secara resmi tertulis. Nggak usah Pak. Gak usah saya diperlakukan kayak begitu. Saya ini ya anak pesantren dari sini. Ya sudah, kalau perlu panggil saja. Kalau saya ada waktu dan kesempatan, gak mungkin saya menolak. Kalau waktunya pas, kira-kira begitu ya tuh. Jangan seolah-olah nanti kalau misalnya udah jadi orang berhasil, datang ke pondok sini dalam keadaan apa? Bawa Pajero, bawa Fortuner, terus merasa dirinya itu sebagai sosok yang terhormat, kira-kira begitu. Terus sama gurunya punya perasaan yang agak sedikit tinggi. Oh, Anda bukan santri. Sampai sekarang saya kalau ini orang pesantren, mental orang pesantren. Kalau diundang ke pesantren, mau ke Gontor, alhamdulillah pernah saya ke Gontor, ziarah ke Trimurti, ke Sidogiri, ziarah ke Muassis Sidogiri, ke ke Tebu Ireng, ziarah ke Mbah Hashim, ke Gus Dur, ziarah, ke sini ziarah. Saya kalau datang ke pesantren itu yang ditanya siapa muassis pondok pesantren ini, terus mana makamnya, tanya makamnya, saya minta ziarah. Terakhir saya sebelum ke sini di desa pesantren Fajar Dunia di daerah Bogor. Sama, saya melakukan hal yang sama. Karena bagi saya itu adalah orang-orang istimewa. Pendiri pesantren. Tahu nggak? Sekarang ini kalau kamu belajar di sini nih, itu yang mendirikan pesantren kan dapat pahalanya loh. Betapa mulianya coba itu. Berapa ribu santri yang paham agama Islam berkat wasilah pendiri pesantren itu. Ya kan? Oh, orang istimewa itu. Orang istimewa itu. Bahkan kata guru saya begini deh, Muslim, hatta kalaupun dia itu bermaksiat, berlumuran maksiat, kalau dia hidup di tengah orang-orang kafir, di tengah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan gitu, itu bisa menjadi walinya mereka, bisa menjadi wali. Muslim yang ahlul ma'asi gitu ya, yang berlumuran maksiat, kalau dibandingin sama yang tidak beriman, yang mengingkari Tuhan, mengingkari agama, dengan penuh kesombongan, begitu lebih terhormat di mata Tuhan. Di mata manusia kadang-kadang beda lagi, ya nggak? Di mata manusia mah kadang-kadang nggak begitu standarnya. Yang penting berbuat baik aja dah. Yang penting iman, ya kan? Gitu nggak? Selebihnya adik-adik silahkan dari sekarang. Saran saya nanti kalau mau kuliah, cari jurusan yang adik-adik suka. Dan gak usah mikirin nanti kerjaannya apa, ya. Adik-adik, kalau kuliah itu mau ngambil jurusan, cari jurusan yang kita suka. Terus gak usah mikirin nanti kerjaannya apa. Cukup ketika kuliah itu serius belajar jadi ahli dalam bidang ilmu yang adik-adik sukai. Selesai. Itu nanti akan masa depan yang baik akan menghampiri Anda. Saya kuliah di jurusan akidah filsafat. Filsafat itu gak jelas kerjaannya apa coba filsafat itu. Ayo, pernah dengar gak filsafat? Kalau kuliah manajemen jadi manajer mungkin, ya kan kira-kira begitu kan? Kalau jurusan teknik mungkin jadi teknokrat, kalau jurusan arsitek jadi arsitektur jadi arsitek, begitu. Filsafat jurusannya apa? Kuliah jurusan apa itu? Kerjanya pengen jadi apa itu? Saya nggak mikirin. Yang penting saya suka dengan bidang keilmuan, saya berusaha menjadi ahli, belajar serius. Percaya, dengerin satu nih adik-adik, nilai seorang manusia itu terletak pada kemampuannya. Kalau mau bernilai, mau bermanfaat, mau sukses, berarti apa? Kuncinya apa? Perbanyak apa? Perbanyak kemampuan, perbanyak keahlian, bukan perbanyak ijazah, bukan perbanyak prestasi, perbanyak kompetensi, keahlian. Kamu kuliah bisa apa? Setelah kuliah itu bisa apa? Itu pertanyaannya. Bukan setelah kuliah gelar saya apa? Paham? Nanti kamu akan ngerasain tuh. Setelah saya kuliah, saya punya keahlian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percaya deh sama saya. Kamu gak usah nyari kerjaan. Kerjaan akan nyariin kamu. Serius? Kalau orang punya banyak keahlian. Tapi kamu ijazah S3, sekolah S3 sampai ke Harvard University. Ditanya keahliannya apa ini orang? Gak jelas. Ini keahliannya gak maksimal. Ini keahliannya gak maksimal. Dibilang ahli dalam bidang ini juga enggak. Ini juga enggak. Tahu apa yang terjadi? Jadi orang tuh jadi pengangguran. Kenapa? Gara-gara gak punya keahlian. Kalau dia punya banyak keahlian,
Mustahil. Mustahil dia menganggur dalam hidup. Betul nggak omongan saya? Adik-adik nanti kalau mau kuliah, terserah nggak usah kuliah juga nggak apa-apa kalau emang mumet dengan dunia begituan. Tapi kuncinya adalah berusahalah membangun keahlian sebanyak mungkin. Gak selamanya kesuksesan itu dari bangku kuliah, gak selamanya. Kalau emang fashionnya misalnya berdagang, berjualan, berbisnis dan punya kesungguhan dalam itu, ya tekuni aja. Emang kenapa masalahnya? Belajar bisa di jalan yang lain, ya kan? Bisa mondok, bisa datang ke majelis kiai, datang ke masjid fulan, belajar agama, gak selamanya harus lewat kuliah, ya kan? Gak usah maksain juga. Tapi kalau bisa jangan sampai gak kuliah sih kalau bisa. Karena zaman sekarang ini pada akhirnya orang punya keahlian banyak pun tetap aja ditanya sekolahnya di mana, ijazahnya apa, ya kan? Tetap jadi pertimbangan. Makanya gabungin dua-duanya, ijazah punya, keahlian juga punya. Insya Allah nanti datang ke rumah saya ya. Kalau udah punya banyak keahlian, udah kuliah bener, bangun hubungan baik dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan guru-guru, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, datang ke rumah saya kalau jadi orang gagal. Karena itu pelajaran baru bagi saya. Oh ternyata ada yang gagal meskipun sudah mengamalkan ini semua. Tapi saya yakin gak mungkin itu. Betul gak? Ya, saya kira begitu. Itu seputar motivasi atau hal-hal yang barangkali nanti bisa jadikan pertimbangan sebelum memasuki dunia selanjutnya. Dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, dan lain-lain. Sekarang baru saya masuk ke dalam materi. Yang agak serius sedikit ya. Boleh? Apa mau udah cukup sampai di sini terus saya jawab? Lanjut. Mau lanjut yang kayak barusan atau materi yang kayak tadi disebutkan moderator tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Materi aja ya, walau sedikit ya, selebihnya tanya jawab nanti. Kita ini sebagai orang pesantren tahu betul bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah panduan hidup setiap muslim, betul? Tapi saya mau nanya sama adik-adik, paham gak sama Al-Quran itu? Paham gak isi Al-Quran? Mondok 6 tahun nih, mondok 6 tahun. Paham gak isi Al-Quran sebagaimana para ulama memahaminya? Paham gak? Enggak, bagus ngaku itu. Bagus ngaku. Karena ada orang di luar sana, mondok enggak, belajar agama enggak, ngakunya paling paham. Ada kan? Kadang-kadang nyalahin ulama, bener gak? Jangan sampai jadi orang seperti itu ya. Itu cerminan dari kebodohan yang nyata itu kayak begitu. Ya, kebodohan dan kesombongan bersatu padu itu. Udah bodoh, sombong, sudahlah selesai. Jahil murakkab istilahnya. Dia bodoh. Kan begini, ada orang bodoh dan dia tahu dirinya bodoh. Minimal dia pengen dikasih tahu, ya enggak? Nah, kayak tadi tuh, saya juga sama. Kadang-kadang merasa bodoh dalam bidang keilmuan tertentu. Dan saya pengen dikasih tahu sama ahlinya. Ya kan? Saya bodoh dalam bidang ilmu kedokteran. Kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Dokter ngasih penjelasan, saya terima. Benar nggak? Ada orang bodoh dan dia bodoh kalau dia bodoh. Paham maksudnya? Dia nggak tahu kalau dia bodoh gitu. Dia merasa dirinya pintar padahal bodoh sebodoh-bodohnya. Ada kan? Nah, itu yang bahaya kayak begitu. Al-Quran Sunnah itu adalah panduan hidup. Gak semua orang bisa memahami kedua sumber itu dengan baik. Karena untuk paham itu harus paham bahasa Arab. Gak cuma jurumiyah doang lagi bahasa Arabnya itu. Bahasa Arab level tinggi. Dan itu perlu bertahun-tahun paham bahasa Arab. Saya aja yang udah 9 tahun hidup di Arab ngaku nih dengan penuh kerendahan hati. Saya ini yang udah 9 tahun hidup di Arab, mondok sekitar 7 tahun, saya ngaku sebagai orang yang tidak paham sepenuhnya khazanah bahasa Arab itu. Terlalu kaya bahasa Arab itu. Gak cukup usia saya memahami. Kadang-kadang sampai sekarang saya masih nemu kitab-kitab, apa ini maksudnya? Bahasa Arab padahal. Jangan punya bayangan kalau orang hafal misalnya Kamus Munawwir terus dikatakan paham bahasa Arab. Enggak, mustahil, belum tentu. Bisa bahasa itu nggak modal kosakata doang, harus paham kaidah, harus paham basis keilmuannya gitu ya, harus paham nahwu sorof sampai matang pelotok balaghahnya, kemudian ilmu ini ilmu banyak kan. Bahasa Arab itu baru syarat pertama itu, belum ada namanya usul fiqih, belum ada namanya mantik, belum ada balaghah, belum ada qawaidut tafsir, ya kan? Belum ada lagi nanti misalnya ilmu wada', ilmu banyak sekali. Kita ini nggak ada waktu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu, merasa nggak paham, berarti solusinya apa? Nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya itu? Ulama. Itulah alasan kenapa adik-adik kita ini dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini bermazhab. Ngapain bermazhab itu?
Kamu kalau bermazhab artinya meninggalkan Quran dan Sunnah enggak? Ya enggak, kita itu mengikuti Quran dan Sunnah melalui ulama yang lebih paham maksudnya. Imam Syafi'i, kita ikuti Imam Syafi'i kenapa? Karena Imam Syafi'i itu orang cerdas, orang jenius. Diakui kealimannya oleh para ulama zamannya dan ulama-ulama setelahnya sampai detik ini. Kita percaya dengan kealiman beliau. Beliau punya karya, punya murid menyebarkan ajarannya. Keberatannya. Beliau menyebarkan ajarannya kepada kita dari ulama ke ulama yang lain. Lahir mazhab namanya Syafi'i. Beliau itu nggak berniat untuk bikin mazhab. Ayo orang Mesir, orang Baghdad semuanya ngumpul. Aku ingin berikan mazhab namanya mazhab Syafi'i. Enggak. Mazhab itu terbentuk dari mana coba? Dari pengikut-pengikutnya itu. Nah dalam fikih kita ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab yang 4 itu. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Karakter mazhab Ahlussunnah. Aja Ahlussunnah itu gampangnya adik-adik. Kelompok dalam Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para sahabatnya sekaligus mayoritas ulama yang ada di dalamnya. As-Sawadul A'dham. Nanti ke adik-adik kalau ketemu sama pendapat yang aneh-aneh, beda dari yang lain, yang agak lain, itu ciri dia agak mengikuti mazhab Ahlussunnah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh kepada jamaah. Jamaah itu artinya as-sawadul a'dham, mayoritas. Nanti kalau nemu pendapat yang aneh-aneh tinggalin ya, jangan ikutin. Ikuti yang mayoritas. Mayoritas orang Indonesia rata-rata suka sama yang namanya pengadaan maulid, kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau nemu kelompok-kelompok bid'ah itu maulid, jangan ikutin. Saya nggak usah debat sekarang atau membahas apa itu bid'ah. Ini buktinya kalau bukan bid'ah apa, itu persoalan lain. Cuma saya memberikan gambaran umum aja. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran para sahabatnya dan mayoritas ulama Muslim dalam akidah, syariat dan akhlak. Nah sekarang kalau dalam bicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adik-adik belajar kan sifat 20 itu kan? Ujun qidam baqa, itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Meyakini Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau berbeda dengan makhluk berarti Allah punya tempat apa enggak? Enggak punya tempat. Kalau Allah punya tempat sama kayak makhluk dong, kalau begitu sama-sama butuh, ya enggak? Kalau sesuatu bertempat di sesuatu yang lain berarti dia butuh kepada yang lain, ya kan? Logikanya begitu. Kalau Allah itu bertempat, punya tempat, berarti Allah butuh kepada tempat. Bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah keyakinan yang mengatakan Allah bertempat. Tuh lihat. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini para rasul itu adalah maksum, terjaga dari dosa. Mayoritas ulama berpandangan begitu. Kalau nemu pendapat, enggak, Nabi itu bisa aja berdosa, enggak, itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal dalam kenabian. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini misalnya Allah itu esa. Esa tidak berbilang, esa dalam perbuatannya, zatnya, sifatnya, esa dalam 3 hal itu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Apa itu esa dalam zat, sifat, perbuatan? Ada baca buku saya nanti, dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di online beli itu. Saya nggak bisa rinci sekarang ya. Tuh kalau pengen tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tuh saya udah tulis. Silahkan dibaca. Oh malah saya baca Ustaz, ada rekamannya di YouTube lengkap, 29 episode. Akidah Islam untuk pemula Nuruddin. Cari itu, 29 episode, silahkan disimak. Kalau pengen tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam syariat kita itu bermazhab, dalam akidah juga kita mengikuti mazhab yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nanti kalau mendengar istilah akidah Asy'ari, akidah Maturidi, itu nggak jauh beda dengan yang adik-adik pelajari di pesantren. Allah itu punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Allah itu tidak bermula, tidak berakhir, beda dengan makhluk. Dia itu esa, dia berada dengan dirinya sendiri, dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, dan itu akidah Asy'ari begitu. Kenapa kok akidahnya Asy'ari bukan akidah Nabi? Ya akidah Asy'ari itu akidah Nabi juga sama, ya. Kalau disebut mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berarti kedua orang ini datang dengan agama baru. Mereka punya jasa dulu di masa lampau untuk menjelaskan ajaran ini kepada orang-orang setelahnya. Bikin karangan, bikin kitab, dipelajari sama muridnya, muridnya punya murid lagi, murid-muridnya punya murid lagi, sampai ke kita sekarang. Sekarang versi yang udah gampang nih yang sama kita itu.
Jadi adik-adik, agama itu sampai kepada kita setelah dimasak berabad-abad. Paham nggak maksud saya? Dimasak berabad-abad nih, amalin ya, tinggal dipelajari doang. Nggak usah ngorek-ngorek lagi datang, mana ini dalilnya? Semua udah ada dalilnya sebenarnya. Kalau ulama yang ngasih penjelasan, ya, Imam Syafi'i, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali, udah pasti ada dalilnya. Mereka kalau ngomong, nggak mungkin dari hawa nafsu, ya paham nggak? Sekarang nanti adik-adik akan berjumpa dengan orang-orang yang dikit-dikit ngomongnya apa? Jangan dengerin kata ulama, ulama bisa salah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, ya nggak? Nah, mari kita ikuti generasi salafus soleh. Seolah-olah kita nggak mengikuti salafus soleh, kita mengikuti salafus soleh. Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan para ulama yang lebih terpercaya ketimbang kita itu. Ya, jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab yang sekali lagi berpegang teguh kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang kemudian diwariskan oleh mayoritas ulama Muslim. Ciri-cirinya banyak. Itu tadi yang saya sebutkan beberapa aja ya. Dan adik-adik mondok di sini insya Allah yang diajarkan adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Selebihnya nanti tingkatkan lagi pengetahuannya. Belajar di mana? Kalau madrasah-madrasah di luar negeri, di Al-Azhar, di Yaman, di Maroko, mana lagi itu? Negara Timur Tengah itu. Mazhab yang ajaran Sunni itu. Jangan ke Iran. Kalau di Iran ajaran Syiah, udah beda. Mungkin Sudan ada perang, fi harb. Kalau Sudan dulu, tapi sekarang udah ada perang, kurang kondusif. Nah, kalau mau yang secara stabilitas politik terjamin gitu, itu Mesir. Di Mesir itu buku-buku murah, ulamanya berhamburan, pengajian nggak pernah libur, kuliahnya gratis, biaya hidup standar, lebih murah ketimbang Jakarta. Pengen apa lagi? Tempat rekreasi banyak, tempat sejarah banyak. Kisah Fir'aun, Nabi Musa kan di Mesir ya. Mesir itu dengan segala keistimewaannya. Saya kira begitu ya. Sebagai materi, sedikit tambahan materi, mudah-mudahan cukup untuk memberikan penjelasan. Selebihnya tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.